Halo kalian semua, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kalian di minggu ini. Balik lagi bersama gue, Rudama. Buat kalian yang pernah nonton film Resident Evil, mungkin udah nggak asing lagi ya sama salah satu karakter yang sering muncul di film ini. Iya, bener, sosok zombie, sesuai dari judulnya ya. Nah, di video kali ini gue bakal bahas tentang sosok zombie itu berasal dari mana sih? Tapi sebelum masuk ke pembahasan, gue pengen ngucapin selamat datang buat kalian yang baru bergabung di channel gue. Semoga kalian betah ya. Dimana channel gue tuh yang awalnya pengen menceritakan tentang kisah-kisah mistis atau horor, tapi gak usah banyak omong lagi, langsung aja kita mulai. Sikat bos buat intronya. Ada beberapa berita yang mengatakan kalau misalnya zombie ini tuh berasal dari salah seorang tokoh pahlawan muslim yang ada di Brazil. Tapi itu kita masukkan sebagai pembahasan di kesimpulan mungkin ya. Bener nggak nih? Zombie itu berasal dari salah satu tokoh muslim yang berada di Brazil sana. Awal mulanya kata zombie ini tuh ketika dirilisnya sebuah film yang berjudul White Zombie pada tahun 1932. Di film tersebut menjelaskan kalau zombie itu berasal dari Haiti. Yang dimana penjelasan itu bukan penjelasan asal-asalan, melainkan tercatat dalam berbagai literasi. Kemudian pada tahun 1968, zombie pun mulai mendunia dengan dirilisnya sebuah film Night of the Living Dead. Walaupun dalam film tersebut itu kata zombie tidak dipakai sama sekali, melainkan Living Dead aja. Kemudian pada tahun 1990, film tersebut itu di-retouch dengan berbagai perubahan sedikit lah. Kemudian filmnya pun lebih sedikit berwarna daripada film sebelumnya. Tapi secara keseluruhan dari film tersebut itu menjelaskan kalau misalnya zombie itu mengejar-ngejar manusia. Oke, buat ini kita garis bawahi, kita simpan ke pembahasan berikutnya. Kemudian pada sumber buku yang berjudul Rise of Person and the Zombie yang mengatakan bahwa zombie ini tuh merupakan salah satu cerita rakyat dari Haiti, yang dimana zombie ini merupakan salah satu produk dari mantra dukun voodoo setempat. Ya, bisa dikolab. Zombie sebenarnya orang yang dalam keadaan hampir mati dan kemudian dihidupkan kembali oleh para pendeta atau dukun voodoo di Haiti. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa bisa sampai adanya cerita rakyat Haiti yang berkaitan dengan zombie? Jadi awal mulanya, ketika revolusi Haiti pada tahun 1804, di mana revolusi itu mengakhiri sebuah penjajahan Prancis terhadap Haiti, dan di sana tuh terjadi sebuah sistem kerja paksa. Ya, hampir samalah kayak di Indonesia. Tapi di sana tuh ya bisa dikatakan lebih parah lagi gitu. Sampai masyarakat setempat itu khawatir akan perbudakan di sana. Dan akhirnya mereka tuh berpikiran bahwa satu-satunya jalan tuh yaitu dengan cara mati gitu. Tapi pemikiran rakyat itu akhirnya dipatahkan oleh dukun voodoo yang mungkin bersekongkol lah gitu dengan pihak sana, bahwa kalau misalnya lu mati juga, lu pasti bakal tetap bekerja dengan cara atau dengan kata lain lu bakal dijadikan zombie. Ya istilahnya, ya lu hidup gak hidup, lu pasti bakal tetap kerja. Kemudian cerita ini pun diperkuat dengan adanya esai yang dibuat oleh Profesor Amy Whelan Kemudian cerita ini pun diperkuat dengan adanya esai yang dibuat oleh Profesor Amy Whelan dari University of California, di mana dalam esai tersebut menjelaskan bahwa pada zaman itu memang banyak sekali orang Haiti yang ingin bunuh diri dan lepas dari perbudakan. Tapi karena adanya rumor bahwa kalaupun misalnya lu mati, lu pasti bakal tetap bekerja, akhirnya rakyat Haiti pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Tapi ya ada bagusnya juga sih si dukun voodoo, jadi mengurangi. Tapi ya udahlah. Kemudian pada tahun 1937 ada juga penulis yang bernama Zora Neale Hurston yang buku itu menuliskan Tell Me My Horse. Tell Me My Horse, dimana Zora ini menuliskan bukunya karena dia tuh ada sebuah penelitian yang harus menetap di Haiti sana, dan dia pun tinggal cukup lama, sehingga Zora ini pun diundang dalam sebuah wawancara, dan dia pun mendapat sebuah pertanyaan yang menanyakan kepada dia mengenai apa arti zombie itu sebenarnya. Zora pun menjawab bahwa zombie itu adalah sebuah jasad yang dibangkitkan lagi tanpa jiwanya. Dan dia pun bisa menerima perintah dari tuannya atau yang membangkitkan dia,
tanpa mengenal rasa lelah, dan juga bisa dipekerjakan sesuai apa yang si tuannya mau gitu. Mungkin dari kalian juga ada yang bertanya juga kan tadi yang kata gue bilang, terus kenapa di film-film tuh zombie itu mengejar-ngejar manusia, sedangkan di Haiti sana tuh zombie itu dijadikan sebagai budak gitu. Kenapa bisa sampai ya berbeda dengan cerita yang ada di film-film Hollywood sana. Jadi setelah terjadinya revolusi Haiti pada tahun 1804, jadi Haiti itu selalu diceritakan sebagai negara yang rusak, negara yang kacau, negara yang penuh dengan hal mistis, negara yang penuh dengan kematian. Negara Eropa tuh selalu menjelek-jelekan negara Haiti hingga pada abad ke-19. Hingga akhirnya sampailah kepada abad 20 di mana Amerika pun masuk ke Haiti, tepatnya pada tahun 1925. Di mana Amerika tuh ingin mencoba buat memodernisasi Haiti. Dari kepercayaan-kepercayaannya mengenai zombie dan juga dukun-dukun voodoo tersebut. Tapi yang terjadi itu malah sebaliknya. Zombie sama cerita-cerita dukun voodoo tuh malah makin menyebar di Haiti sana tuh. Malah semakin populer lah istilahnya. Jadi percuma aja Amerika pengen modernisasi negara yang memegang kuat budayanya, apalagi hal mistis. Mungkin kayak lu pengen coba buat memodernisasi ke sebuah pulau Sentinel. Lu tahu pulau Sentinel? Oke, nanti kita bahas ya. Dan kemudian zombie-zombie ini pun mulai terkenal dan menarik bagi para penulis sebuah artikel untuk berkunjung ke Haiti sana. Hingga pada suatu saat, seorang penulis, yaitu William Seabrook, dia mencoba datang ke Haiti dan berkunjung ke sana, mengunjungi warga setempat, dan dia meminta untuk ingin bertemu dengan zombie. Dan terkejutnya, permintaan si Seabrook ini pun dipenuhi oleh warga setempat. Akhirnya Seabrook ini pun dibawa ke sebuah ladang tebu. Dan di sana dia melihat sosok zombie, ya ada beberapa zombie yang sedang bekerja. Seabrook pun melihat sosok zombie itu bekerja dengan sebuah tatapan yang kosong dan seperti yang tanpa mengenal lelah. Tiba-tiba pemikiran logis pun muncul di kepala Seabrook. Dia berpikir bahwa gak mungkin kalau misalnya sosok jasad yang dihidupkan itu bisa bekerja seperti ini. Akhirnya Seabrook pun mencoba untuk mengamati lagi lebih teliti dan lebih cermat. Akhirnya dia pun menyimpulkan bahwa ternyata itu bukan sosok zombie, melainkan itu adalah warga biasa yang terpaksa untuk bekerja. Terus kata zombie ini tuh berasal dari mana sih? Nah, menurut Oxford English Dictionary, kata zombie ini tuh berasal dari Afrika Barat, yang dimana itu adalah zombie atau zumbi yang artinya jimat. Terus ada juga yang dari bahasa Kongo, yaitu nyumbi atau fumbi, yang artinya tubuh tanpa jiwa. Nah, itu adalah beberapa literasi yang mungkin sempat gue lihat atau sempat gue dengar mengenai zombie itu asalnya dari mana. Nah, sekarang kita sudah sampai ke pembahasan terakhir, yang dimana zombie ini adalah salah seorang pejuang muslim yang berada di Brazil sana, yang bernama Zumbi dos Palmares. Bagi mereka yang mempercayainya, itu adalah sebuah pernyataan yang benar. Tapi kan kita pengen mencoba buat membahas di video ini. Emang sih waktu itu ada sebuah perlawanan kulit hitam yang dipimpin oleh Zumbi dos Palmares, pimpinan dari kelompok Quilombo dos Palmares yang memerangi perbudakan. Tapi dalam sejarah atau dalam berbagai sumber literasi nggak disebutkan tuh kalau misalnya Zumbi dos Palmares itu beragama muslim. Jadi Zumbi ini tuh ada sosok historis dan dia lahir di Palmares pada tahun 1655 Masehi dari keturunan kulit hitam bangsa Angola. Di usianya yang ke-6 tahun, Zumbi ini tuh ditangkap dan diculik oleh bangsa Portugis dan diserahkan kepada salah seorang pimpinannya di sana. Zumbi ini tuh selama diculik tuh dia tuh diberikan sebuah pelatihan, pendidikan dan juga pembelajaran hingga pada usianya ke-15 tahun akhirnya Zumbi pun melarikan diri dan kembali ke Palmares, kota kelahirannya. Singkat cerita, setelah Zumbi di Palmares, akhirnya dia pun menjadi seorang pemimpin pasukan Palmares.
Kemudian pada tahun 1946 Portugis berhasil menghancurkan pusat kota Palmares dan zombie pun berhasil kabur. Namun sangat disayangkan, 2 tahun kemudian zombie pun tertangkap dan akhirnya kepalanya pun dipenggal. Kemudian kepalanya pun dipajang di Sergipe, Brazil sebagai tanda peringatan untuk para budak yang mencoba untuk berontak. Serem juga sih. Tapi yang namanya juga penjajah. Nah, di sini nggak ada bukti yang menjelaskan bahwa zombie ini seorang muslim, yang dikatakan dalam sebuah artikel, di mana artikel itu memiliki caption, Pada tahun 1643, dengan gagah berani ia mendeklarasikan berdirinya negara Islam di Brazil. Oke, sekarang coba kita garis bawahi dulu. Pada tahun 1643, zombie mendeklarasikan sebuah negara muslim di Brazil. Sedangkan yang kita tahu, itu dari berbagai sumber pun, zombie itu lahir pada tahun 1655. Sedangkan di sana tuh tertulis tahun 1643 deklarasi negara Islam oleh zombie, sedangkan zombie pun belum lahir. Jadi bagaimana zombie mendeklarasikan sebuah negara muslim kalau misalnya dia pun belum lahir, sedangkan zombie pun tercatat dalam sejarah tuh, tidak ada dalam sejarah tuh tercatat bahwa zombie itu seorang muslim. Nah, hal ini pun harusnya, kalau secara logika sih ya, hal ini tuh harusnya selevel dengan sebuah Konstantinopel yang menjadi ibu kota Ottoman, atau mungkin Islam di Spanyol. Tapi ini deklarasinya sebuah negara emang nggak tercatat di berbagai media atau sumber literasi. Jadi, gimana menurut kalian mengenai zombie yang berasal dari salah seorang tokoh muslim yang berada di Brazil? Mungkin kalian bisa menentukan, atau mungkin kalian punya pendapat lain, boleh komen di bawah. Tapi emang yang namanya cocok logi itu emang seneng sih, emang enak kalau misalnya yang namanya cocok logi itu. Jadi mungkin karena namanya sama, jadi ya nyambung lah gitu. Zombie dos Palmares dengan zombie yang mengejar-ngejar manusia. Ya. Lah, cocok logi emang enak sih. Oke, itu aja video dari gua. Semoga bermanfaat. Bye.